Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Gimana puasa hari ini? Insya Allah semuanya lancar ya. Anak-anak pada puasa kan? Coba siapa yang tidak puasa? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak Miti semuanya berpuasa ya, dan rajin ibadah lainnya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Anak-anakku, kali ini kita akan sedikit belajar tentang surah Al-Ma'un. Baik, sebelum kita belajar surah Al-Ma'un, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang surah Al-Ma'un ya. Sebelum kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Ma'un, bersama-sama kita membaca surah Al-Ma'un. Abata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita akan membaca artinya. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Baik anak-anak, sekarang kita akan sedikit membahas isi kandungan surah Al-Ma'un. Yang pertama, surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un diturunkan setelah surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Kafirun. Tahukah anak-anak siapakah orang yang mendustakan agama? Ayo, siapa yang tahu? Coba perhatikan sebentar anak-anak, apa itu mendustakan? Mendustakan itu atau dusta yang artinya adalah bohong. Jadi, yang dimaksud di sini adalah siapakah orang-orang yang mendustakan agama, atau sama aja bohong dia dalam mengerjakan syariat Islam atau agama Islam. Siapa anak-anak? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak-anak? Menghardik yaitu sama juga dengan mengata-ngatain atau membentak atau
berlaku keras kepada anak-anak yatim. Tahukah anak-anak, orang yang membentak atau menghardik atau berkata kasar, dia juga sama dengan orang yang zalim. Orang yang zalim terhadap anak yatim, ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan tersebut ya anak-anak. Kemudian, siapakah selanjutnya orang yang mendustakan agama? Yang kedua adalah dia adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya gimana anak-anak? Yang dimaksud lalai di sini yaitu seperti tidak melakukan sholat. Jadi walaupun dia sudah balik, sudah besar, sudah dewasa, tetapi dia tidak melakukan sholat. Kemudian melakukan sholat jika ada orang lain. Yang dimaksud mungkin di sini adalah pamer. Jadi dia melakukan sholat apabila dilihat oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, dia ini sholat namun menunda-nunda waktu atau tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, disinilah yang dimaksud lalai ya anak-anak. Kemudian, siapa lagi orang yang mendustakan agama? Di dalam surah Al-Ma'un, yaitu termasuk orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang berbuat riya. Siapa yang tahu riya? Anak-anak tahu riya? Oke, riya adalah melakukan ibadah bukan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk siapa? Untuk selain Allah. Seperti supaya ingin dipuji atau ingin dikagumi orang lain atau untuk pamer dan lain sebagainya. Itulah perbuatan riya. Jadi perbuatan ibadah tetapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, supaya kita terhindar dari perbuatan riya, maka sebelum melakukan ibadah hendaknya kita meluruskan niat, yaitu dengan berniat hanya karena untuk demi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu kita terhindar dari perbuatan riya. Selanjutnya, siapakah orang yang mendustakan agama? Di dalam surah Al-Ma'un, yaitu orang yang enggan menolong. Ketika kamu mampu, dalam hal ini harta ya anak-anak, atau bisa memberi makan kepada fakir miskin, namun dia tidak mau menolong atau memberi makan kepada orang miskin, maka dia adalah bagian dari orang yang mendustakan agama. Dan inilah inti dari surah Al-Ma'un dan alasan mengapa surah Al-Ma'un diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud orang yang enggan menolong di sini anak-anak, yaitu dalam hal segi makanan. Ketika orang itu mampu untuk memberi makan kepada fakir miskin atau anak yatim, maka berilah. Hendaknya kita menolong mereka dalam hal makanan. Karena orang-orang miskin, orang-orang fakir, yang dibutuhkan mereka hanyalah sekedar makanan, bukan pakaian atau kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi yang utama atau yang pokok adalah makanan. Seperti itu anak-anak. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan
tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya adalah latihan soal. Setelah ini silakan anak-anakku semuanya mengerjakan tugas soal yang sudah Pak Guru buat. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan kepada wali kelas. Jangan lupa dengan disertakan nama, nomor absen, dan kelas. Insya Allah paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru materi sedikit tentang surah Al-Ma'un. Semoga bermanfaat ya anak-anak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala perbuatan dosa dan kezaliman. Amin Allahumma amin. Marilah anak-anak, untuk pelajaran Al-Quran hadis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.